Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rahmawati. Di sini akan mempresentasikan mengenai Computer Control for Organization and Accounting Information System. Yang pertama yaitu mengenai Enterprise Level Control. Kontrol tingkat perusahaan adalah kontrol yang memengaruhi seluruh organisasi dan efektivitas kontrol lainnya. Faktor seperti filosofi manajemen, integritas, dan kebijakan merupakan bagian penting dari kontrol ini. PCAOB merilis standar audit nomor 5 pada 2007 yang mengenalkan kerangka kerja untuk kontrol tingkat entitas. Auditor eksternal harus mengevaluasi kontrol ini dan manajemen harus memastikan keberadaan dan fungsi mereka. Kontrol-kontrol ini termasuk konsistensi kebijakan, proses penilaian risiko, kontrol terpusat, pemantauan hasil operasi, pemantauan kontrol lainnya, proses pelaporan keuangan akhir periode, dan kebijakan disetujui Dewan untuk praktik pengendalian bisnis dan manajemen risiko. Nah, dalam level ini, pertama kita akan membahas tentang risk assessment dan security policies. Kebijakan keamanan organisasi adalah rencana komprehensif untuk melindungi perusahaan dari ancaman internal dan eksternal. Ini didasarkan pada penilaian risiko perusahaan. Isu-isu utama dalam pengembangnya meliputi menilai aset informasi, mengidentifikasi ancaman, melakukan penilaian risiko, menentukan tingkat perlindungan yang tepat, membentuk tim untuk menyusun kebijakan, dan mendapatkan persetujuan dari level yang paling atas. Organisasi harus mempertimbangkan standar ISO atau IEC 27002 yang mencangkup 12 bagian utama termasuk penilaian risiko, kebijakan keamanan, manajemen aset, keamanan sumber daya manusia, dan lainnya. Yang kedua yaitu Integrate Security for the Organization. Perusahaan menggabungkan keamanan fisik dan logis dalam praktik keamanannya. Keamanan fisik melindungi fasilitas dan data fisik. Banyak perusahaan menggunakan pendekatan terintegrasi dengan teknologi seperti firewall, deteksi, intrusi, dan manajemen virus. Pemerintah Amerika Serikat melalui NIST mengeluarkan panduan kontrol keamanan komputer untuk sistem federal yang memengaruhi kontrol di semua tingkat pemerintahan. Kontrol keamanan penting untuk melindungi sistem dan informasi komputer. Selanjutnya ada General Controls for Information Technology. Kontrol umum teknologi informasi melindungi infrastruktur, komponen utama sistem, dan data, memastikan akses yang diotorisasi, melindungi data dari perubahan dan pencurian, serta mengatur pengembangan program komputer. Misalnya, kehilangan kontrol akses pada catatan laporan keuangan dapat mengakibatkan ketidakandalan data, meskipun ada ribuan kontrol aplikasi lainnya. Selanjutnya ada access to data, hardware, and software. Mengatur akses logis ke komputer dan file adalah kontrol kritis dalam menjaga keamanan data. Penggunaan kata sandi dianjurkan dan panjang serta variasi karakternya meningkatkan keamanan. Biometrik juga digunakan untuk keamanan tambahan. Teknologi nirkabel seperti Wi-Fi memerlukan pemahaman akan kerentanan dan penggunaan VPN dan enkripsi data untuk melindungi informasi dari penyadapan. Enkripsi data adalah kontrol efisien dan relatif murah. Komputer desktop terbesar di seluruh organisasi dan terhubung ke komputer pusat membentuk sistem pemrosesan data terdistribusi. Prosedur kontrol untuk laptop dan PC desktop dimulai dengan inventaris dan identifikasi aplikasi yang digunakan. Meskipun PC relatif murah, perusahaan harus menggunakan prosedur kontrol yang efektif. Pencurian laptop menjadi masalah besar, sehingga disarankan untuk mencadangkan data, menggunakan kata sandi, dan mengenkripsi file sensitif.
Selanjutnya ada protector or system and data with personal policies. Sebuah AIS sangat bergantung pada orang-orang untuk berbagai tugas, termasuk membuat sistem, memasukkan data, mengawasi pemrosesan data, dan mendistribusikan hasilnya. Pemisahan tugas memerlukan desain dan implementasi subsistem atau departemen yang terpisah. Identifikasi perilaku mencurigakan penting untuk mengurangi risiko penipuan. Meskipun kata sandi umum digunakan, identifikasi biometrik semakin populer karena keamanannya yang lebih baik. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar penipuan melibatkan karyawan yang hidup di luar kemampuan mereka atau mengalami kesulitan keuangan. Perlindungan file komputer dalam AIS penting karena file tersebut tidak dapat dibaca oleh manusia, berisi banyak data, dan rentan terhadap kerusakan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, informasi file harus diperlakukan sebagai aset perusahaan yang perlu dilindungi dengan cermat. Selanjutnya ada Protection of System and Data with Technology and Facilities. Organisasi perlu melindungi sistem dan data dengan mengendalikan personil serta merencanakan perlindungan untuk sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Kontrol keamanan file bertujuan untuk melindungi file komputer dari penyalahgunaan, baik yang tidak sengaja maupun disengaja, termasuk prosedur kontrol untuk memastikan penggunaan file yang benar dan membuat salinan cadangan. Para ahli keamanan komputer menekankan pentingnya melindungi aset fisik dari pusat pemrosesan data, termasuk server web, perangkat perifer, dan file-file disk lainnya. Kontrol fasilitas lainnya termasuk penjaga pintu masuk, ruang antechamber, dan penggunaan kunci yang tidak mudah diduplikasi. Meskipun asuransi adalah opsi terakhir, kebijakan asuransi komputer memiliki cakupan terbatas dan kompensasi biasanya terbatas pada kerugian aktual yang dialami perusahaan. Selanjutnya ada Application Controls for Transaction Processing. Kendali perusahaan fokus pada skala perusahaan, sementara kendali umum TI berlaku untuk semua sistem. Tujuan kendali aplikasi adalah mengatasi kesalahan dalam pemrosesan transaksi. Integrasi kendali umum TI dan aplikasi memastikan pemrosesan informasi yang akurat. Perusahaan perlu merancang kombinasi kendali aplikasi yang sesuai dengan risiko kesalahan dan pemrosesan data mereka. Dalam aplikasi kontrol ini ada kontrol saat pemasukan atau input kontrol. Hal ini mencakup beberapa. Tujuannya adalah memastikan keabsahan, akurasi, dan kelengkapan data dalam AIS. Otomatisasi telah mengurangi tingkat kesalahan dalam pencatatan data, seperti penggunaan perangkat POS. Edit test yaitu program yang memeriksa validitas dan akurasi data masukan setelah direkam disebut rutinitas validasi masukan. Uji edit dilakukan pada bidang-bidang data untuk menolak yang tidak memenuhi standar kualitas, baik dalam sistem real-time maupun batch processing. Meskipun lolos uji edit, bidang data dapat tetap tidak valid. Proses tambahan diperlukan seperti tes validitas untuk mendeteksi kesalahan. Meskipun tidak menjamin validitas data sepenuhnya, ini membantu validasi akurasi data sebelum digunakan untuk memperbarui catatan file master. Selanjutnya yaitu ada processing control. Processing control memastikan ada jejak yang jelas tentang bagaimana data diproses. Misalnya, sistem mencetak daftar transaksi setiap kali ada pembaruan file atau di akhir hari kerja. Nomor unik dan total kontrol digunakan untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa semua transaksi diproses dengan benar. Pembaca MICR digunakan untuk keandalan dan total kontrol bisa berupa jumlah uang atau jumlah lainnya. Sebagai contoh, kita bisa memeriksa apakah semua nomor akun pelanggan telah diproses dengan benar dengan menghitung jumlah manualnya. Setelah data divalidasi, program komputer akan mengambil alih dan memprosesnya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Ini dilakukan dengan memeriksa dokumen perangkat lunak dan menggunakan diagram atau tabel.
Kita juga bisa menguji program dengan data khusus untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada output control. Setelah diproses oleh komputer, data biasanya dipindahkan ke cetakan kertas atau tampilan layar. Output control bertujuan memastikan validitas, akurasi, dan kelengkapan informasi. Ada dua jenis kendali utama, yaitu memeriksa hasil pemrosesan data dan mengatur distribusi informasi. Misalnya, daftar perubahan dapat digunakan untuk memastikan validitas output, sementara kontrol formulir penting untuk nomor cek yang sesuai. Laporan sensitif seperti gaji karyawan perlu dibatasi distribusinya dan dihancurkan setelah tidak diperlukan lagi. Yang terakhir yaitu ada ICE at Work, Biometric Used to Prevent Fraud. Perusahaan mengalami kegagalan pada 2009 dan 2010 akibat krisis ekonomi, sementara investor kehilangan miliaran karena kecurangan. SAP mengembangkan penggunaan biometrik untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dengan menggabungkan identifikasi biometrik dan kata sandi. Kecurangan di Societe Generale dapat dicegah dengan kontrol biometrik. Seorang trader bank menggunakan pengetahuan sistem ERP-nya untuk kecurangan, tetapi perubahan sederhana dalam kontrol TI dapat mencegahnya. SAP menekankan penggunaan biometrik dan kata sandi untuk mengatasi masalah keamanan, terutama terkait dengan pencurian kata sandi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman atau Pak Andi yang ingin ada pertanyaan atau didiskusikan, boleh nanti melalui chat WA di grup atau komen di YouTube. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.